Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kembali kita bertemu pada slide berikutnya. Pada hari ini, pada slide ini kita mulai dengan kuliah keenam. Tadi pada slide yang lalu kita membicarakan tentang reduksi data pada penelitian kualitatif. Nah, saya akan melanjutkan tahap reduksi data pada penelitian kualitatif. Pada tahap reduksi, peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna, dan baru. Nah, data yang dirasa tidak penting itu tidak dipakai dan akan disingkirkan. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian. Di data itu dikelompokkan data penting, data yang tidak penting. Nah, jadi dikelompokkan seperti itu. Jadi jika peneliti merasa data itu yang penting dirasa itu dibutuhkan, maka peneliti bisa mengambil data tersebut. Tapi jika data itu dirasa tidak penting bagi penelitiannya, maka data itu bisa disingkirkan. Nah, kemudian selanjutnya ditetapkan sebagai fokus penelitian. Jadi di saat peneliti masuk di lapangan itu sudah menemukan fokus penelitian, karena mungkin seperti pada slide yang lalu banyak diceritakan tentang banyak hal yang dilihat oleh peneliti pada jika masuk di lapangan penelitian, maka peneliti bisa memfokuskan yang mana sebenarnya yang mau diteliti, karena di lapangan itu ada berbagai variabel. Misalnya pada slide yang lalu diibaratkan peneliti kualitatif itu diibaratkan orang yang mau pergi piknik tetapi sebelumnya belum pernah ke tempat itu. Jadi peneliti tidak tahu sebenarnya apa yang ada di sana, bagaimana fasilitas di sana, dan bagaimana pengunjungnya. Nanti kalau peneliti sudah sampai di sana, baru peneliti melihat, oh ternyata banyak pengunjungnya. Peneliti juga melihat fasilitas yang ada di sana, kemudian banyak hal yang di situ. Dari situlah peneliti memfokuskan yang mana yang mau diteliti. Apakah mau meneliti pengunjungnya, ataukah mau meneliti fasilitas yang ada di sana, atau dan lain-lain. Jadi dari situ peneliti menetapkan fokus penelitian. Nah, ini pada penelitian kualitatif, ada fokusnya. Nah, proses penelitian kualitatif pada tahap ketiga adalah tahap selection. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Jadi kalau sudah ditemukan fokusnya, maka ada namanya deskripsi fokus. Jadi peneliti mendeskripsikan fokus penelitiannya secara lebih rinci. Ibarat pohon, kalau fokus itu baru pada aspek cabang, maka pada tahap selection peneliti sudah mengurai sampai ranting, daun, dan buahnya, jadi semakin jelas. Jika diibaratkan peneliti ingin tahu lebih mendalam tentang wayang, kalau yang meneliti wayang yang lain dari nama wayang dan perannya, nah bentuk dan ukuran wayang, cara membuat wayang, maka makna setiap pahatan pada wayang, jenis cat yang digunakan. Jadi jika peneliti ingin meneliti wayang, karena diibaratkan juga di samping misalnya peneliti diibaratkan mau meneliti
pembuatan wayang. Diibaratkan orang bule yang masuk di Indonesia ingin meneliti pertunjukan wayang. Itu orang tersebut tidak tahu bagaimana itu yang namanya wayang, bagaimana pertunjukan wayang. Nanti masuk di situ baru peneliti melihat, oh ini ada wayangnya, ada dalangnya, ada panggungnya, dan ada penontonnya. Dari situlah peneliti memfokuskan yang mana yang mau diteliti. Sama halnya tadi diibaratkan seperti orang yang mau piknik, yang sebelumnya belum pernah ke tempat itu. Nantilah sampai di sana baru peneliti melihat, oh ternyata di tempat piknik itu banyak pengunjungnya, kemudian banyak pengunjungnya, fasilitasnya bagus, dan lain sebagainya. Dari situlah peneliti memfokuskan untuk meneliti salah satu dari variabel tersebut. Jadi memang pada penelitian kualitatif itu ada namanya fokus penelitian. Jadi dari fokus penelitian itu ada namanya deskripsi fokus, yang tadinya baru secara umum, tetapi pada selection itu peneliti sudah menguraikan deskripsi dari fokus penelitiannya. Jadi itulah sebenarnya untuk fokus penelitian ini tidak terdapat pada penelitian kuantitatif, hanya ada pada penelitian kualitatif. Dan fokus penelitian ini tempatnya sebelum rumusan masalah. Jadi memang pada penelitian kualitatif itu judul dan rumusan masalahnya bisa berubah karena belum menemukan fokus. Nanti kalau sudah masuk di lapangan, peneliti melihat beberapa variabel sehingga peneliti bisa memfokuskan meneliti satu variabel saja. Karena penelitian kualitatif itu lebih mengerucut. Jadi biasanya satu variabel tetapi diteliti lebih detail lagi, digali lebih detail lagi. Berbeda dengan penelitian kuantitatif itu yang bersifat luas, yang mempunyai populasi yang banyak, mempunyai sampel, kemudian berangkat dari fenomena. Sedangkan pada penelitian kualitatif ini beda. Peneliti berangkat dari adanya keingintahuan yang besar dari judul yang diteliti itu, karena masalahnya belum jelas, bahkan mungkin masih gelap, sehingga rumusan masalah dan judul penelitiannya bisa berubah. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, di mana pada penelitian kuantitatif itu dari awal itu mencari fenomena dulu. Setelah sudah mendapatkan fenomena, barulah peneliti menetapkan variabelnya, variabel apa yang terkait dengan fenomena itu, kemudian mencari teorinya dan mencari literatur yang cocok, kemudian mencari jurnal pendukungnya. Nah, kemudian juga menetapkan analisisnya yang digunakan. Dan seperti pada slide yang lalu saya sudah menjelaskan, analisis itu kan kalau penelitian kuantitatif itu menggunakan analisis statistik. Analisis statistik ini bervariasi. Ada yang analisis regresi linear, ada regresi berganda, ada PLS. PLS itu partial least square, disingkat dengan PLS. Ada SEM, circle modeling, circle modeling. Kemudian ada namanya GSCA. GSCA itu General Structural Component Analysis. Ini analisis terbaru. Tapi ini juga analisisnya harus disesuaikan dengan variabelnya. Nah, variabelnya pada penelitian kuantitatif itu harus diselesaikan disesuaikan dengan analisis datanya. Jika sampelnya itu 200-an, maka bisa menggunakan analisis SEM, circle modeling, equation modeling. Kemudian tapi ingat bahwa sebenarnya SEM itu yang dibangga-banggakan oleh orang di Makassar. Tapi sebenarnya SEM itu punya keterbatasan. Keterbatasannya apa? Keterbatasannya adalah hanya bisa menganalisis variabel dengan model indikator formatif saja.
Sedangkan variabel yang penggabungan antara variabel dengan model indikator formatif dan variabel dengan model indikator refleksif itu tidak bisa menggunakan SEM. Kalau dipaksakan maka biasa ada yang pengaruhnya negatif tapi signifikan, jadi itu aneh. Makanya itu SEM punya keterbatasan. Nah, sedangkan analisis GSCA itu yang terbaru itu lebih simple. Itu pertama, dia lebih simple. Kedua, bisa menganalisis variabel penggabungan antara variabel dengan model indikator formatif dan dengan model indikator refleksif. Kemudian bisa menganalisis model rekursif dan tidak rekursif. Kemudian bisa menganalisis dari sampel yang besar sampai yang kecil. Sampel yang kecil itu minimal 30 sampai 500. Kemudian model rekursif itu kita melihat dari arah panahnya. Kalau arah panahnya itu sejajar atau satu arah, maka itu namanya modelnya rekursif. Tetapi kalau panahnya ada dua arah, ada yang mengarah ke depan, ada yang mengarah ke bawah, maka modelnya itu namanya tidak rekursif. Nah, kemudian tadi saya ungkapkan bahwa variabel dengan model indikator formatif dan refleksif itu variabel dengan model indikator formatif itu yang dibentuk oleh indikatornya. Sedangkan variabel dengan model indikator refleksif adalah yang dicerminkan oleh indikatornya. Jadi variabel dengan model indikator formatif itu tidak bisa dihilangkan variabelnya. Karena menghilangkan satu variabel akan menghilangkan sesuatu yang unik dari variabel itu dan akan mempunyai makna yang berbeda. Sedangkan variabel yang dengan model indikator refleksif adalah variabel yang dicerminkan oleh indikatornya. Jadi dia panahnya lari keluar, seakan-akan variabel itu mempengaruhi dimensi. Jadi variabel dengan model indikator refleksif itu dia namanya second order. Variabelnya bentuk elips, kemudian dia keluar lagi mempunyai dimensi, dan dimensinya itulah baru yang mempunyai indikator. Karena indikator itulah yang diukur. Nah, itu variabel dengan model indikator refleksif. Nah, misalnya contoh itu variabel dengan model indikator formatif itu yang refleksif itu misalnya strategi pemasaran. Ya, strategi pemasaran itu ada pemasaran online, ada pemasaran melalui media massa, ada melalui apa. Nah, kemudian itu masih laten, itu dimensinya masih laten. Kalau dimensinya itu media massa berarti ada koran, itu indikatornya koran. Nah, kemudian pada online itu indikatornya itu melalui televisi, bisa melalui jadi itu salah satu bentuk dari variabel dengan model indikator refleksif. Dia dicerminkan oleh indikatornya. Sedangkan variabel dengan model indikator formatif itu dibentuk oleh indikatornya. Misalnya seperti kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan itu kalau menurut Smith itu atau kepuasan pelanggan ya, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu puas karena kualitasnya bagus, puas karena kualitas. Kemudian puas karena kuantitas, karena isinya lebih banyak. Kemudian puas karena ada strateginya beli satu gratis satu. Jadi itu hanya first order, bukan second order. Jadi itu salah satu contoh dari variabel dengan model indikator formatif dan model indikator refleksif. Itu. Kemudian pada penelitian tahap ketiga, setelah meneliti melakukan analisis yang mendalam
terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksi data yang diperoleh menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian kualitatif itu dia menemukan pengetahuan, menemukan teori, dan menemukan hipotesis. Jadi seperti pada saat yang lalu, misalnya peneliti ingin meneliti kinerja mesin mobil merek tertentu, misalnya kinerja mesin mobil Avanza atau mobil Honda. Itu peneliti mencari pola hubungan dulu, karena kinerja itu kan hasil kerja dapat diukur. Nah, pola hubungannya itu mungkin dari aki hubungannya kemana, kemudian dia menghasilkan bunyi sehingga mobil itu bisa jalan, bisa digunakan. Nah, itu pada penelitian dari penelitian kualitatif. Nah, dari situ maka lahirlah teori bahwa hubungan antara pengaruh aki dan apalagi tidak tahu apa namanya itu dapat berpengaruh signifikan terhadap jalannya mobil itu. Jadi dari penelitian kualitatif dulu, kalau mau dikembangkan menjadi longitudinal, maka awalnya ada penelitian kualitatif dulu, baru pindah ke penelitian kuantitatif. Tapi kalau menurut saya penelitian kuantitatif itu lebih simpel. Kenapa? Saya katakan lebih simpel karena dari awal itu variabel dan judulnya sudah tetap, tidak berubah lagi. Nah, berbeda dengan penelitian kualitatif yang judulnya bisa berubah dan rumusan masalahnya bisa berubah. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa pada tahap ketiga ini, setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema ini judul ya, dengan cara mengkonstruksi data yang diperoleh menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru. Jadi memang penelitian kualitatif itu dia menemukan teori dan menemukan hipotesis. Nah, hasil akhir dari penelitian kualitatif bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus menghasilkan informasi yang bermakna. Jadi memang penelitian kualitatif itu lebih kepada pemaknaan, berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu dia sifatnya bukan mencari makna, tetapi dia lebih luas. Dia mempunyai populasi dan sampel, dan hasil sampel yang diuji itu diberlakukan ke populasi. Itulah jadi memang penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif itu jauh berbeda, tapi itu tidak usah dipermasalahkan karena itu saling melengkapi. Nah, penelitian yang longitudinal itu awalnya berangkat dari penelitian kualitatif. Kemudian dari kualitatif itu setelah ditemukan teorinya, ditemukan hipotesisnya, barulah teorinya diuji. Jadi penelitian kuantitatif itu menguji teori dan menguji hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Nah, misalnya kalau judulnya mengatakan pengaruh aki dan apa terhadap kinerja mobil, maka hipotesisnya mengatakan aki berpengaruh signifikan terhadap kinerja mobil. Nah, untuk menguji apakah dia benar signifikan atau tidak, itu diuji melalui uji statistik. Dan jika dia signifikan, maka dia mendukung teori atau penelitian terdahulu. Tetapi jika hasil analisisnya membuktikan tidak signifikan,
maka itu harus dicarikan alasannya. Kemudian menemukan masalah penelitian. Menemukan masalah bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, bila masalah penelitian ditemukan, maka pekerjaan penelitian telah selesai. Kenapa dikatakan telah selesai? Telah 50%, telah selesai 50%, karena masalah sudah ditemukan. Karena susahnya mencari masalah. Mencari masalah itu susah. Karena harus menggali dulu. Pada penelitian kualitatif kita harus masuk lapangan dulu, kemudian mencari, melihat informasi, melihat gambar-gambar atau apa, kemudian peneliti bisa memfokuskan diri kepada apa yang harus diteliti. Kalau fokus penelitian sudah ada, barulah bisa menetapkan rumusan masalah. Tetapi ada juga peneliti yang belum masuk ke lapangan, tapi dia sudah membuat proposal penelitian. Tapi itu yang bisa berubah. Itulah sulitnya penelitian kualitatif. Contoh rumusan masalah penelitian kualitatif ini. Jika judulnya penelitian mengatakan peranan humas pada penyebaran informasi, studi kasus humas kantor DPRD Kota Makassar, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana peranan humas dalam menyebarkan informasi. Kemudian faktor-faktor apa? Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat penyebaran informasi? Ini dibentuk dalam kalimat tanya. Jadi penelitian kualitatif ini memang karena berangkat dari masalah yang belum jelas, sehingga rumusan masalahnya mengatakan bagaimana. Jadi kalau judulnya mengatakan peranan humas pada penyebaran informasi studi kasus humas kantor DPRD Kota Makassar, maka rumusan masalahnya bagaimana peranan humas. Ya, jadi yang menjadi informan ini orang yang bertugas di humas, bagaimana peranannya terhadap penyebaran informasi. Itu dicari. Mungkin informannya bisa 5 orang, ya maksimal 10 orang. Dan pada saat wawancara, peneliti harus menulis tanggal wawancara, nama dari informan, tapi namanya jangan ditulis semuanya, tapi inisial saja. Karena terkadang orang ada yang tidak mau jadi informan karena tidak mau ketahuan. Jadi ini masih rahasia, jadi jangan ditulis panjang namanya orang. Tapi tulislah seperti inisial ya. Kalau misalnya Ahmad Safarudin, tulis saja AF. Kemudian pada penulisan hasil penelitian itu ditulis tanggal dan bulannya, tanggal berapa wawancara, hari apa, dan bulan berapa, tahun berapa, supaya jelas, supaya pembaca bisa mengetahui, oh ternyata ini tahun ini hasil penelitiannya, bulan berapa. Nah jelas, karena kalau tidak ada tanggalnya, tidak ada harinya, tidak ada bulannya, tidak ada tahunnya, itu orang yang membaca itu bertanya-tanya, ini penelitiannya ini kapan? Jadi harus jelas semua. Karena namanya tesis itu adalah karya ilmiah yang kalau sudah disimpan di perpustakaan, bukan lagi milik kita tapi orang membaca. Kemudian ini bagaimana peranan humas dalam menyebarkan informasi. Ini perlu digali dalam wawancara, bagaimana peranannya. Apakah dia berperan optimal atau tidak. Kemudian faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat penyebaran informasi. Itu harus ditanyakan kepada informannya. Makanya peneliti dan informan harus membangun hubungan yang dekat dengan informannya, sehingga
peneliti mendapatkan informasi yang akurat yang dibutuhkan oleh penelitiannya. Jadi karena kalau tidak kenal betul dengan informannya, bisa saja orang tidak mau memberikan informasi, ya. Sedangkan yang kenal betul, kalau itu bersifat rahasia instansi, biasanya dia tidak mau memberikan informasi. Jadi makanya peneliti harus membangun hubungan yang dekat dengan informannya agar bisa mendapatkan informasi yang akurat yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Kemudian, faktor-faktor apa yang menjadi pendukung? Nah, faktor apa? Mungkin ini menurut saya, ini kan belum hasil penelitian. Nah, faktor apa yang menjadi pendukung? Ya mungkin pendukungnya fasilitas yang lengkap. Ini misalnya adanya fasilitas yang lengkap pada kantor DPRD Kota Makassar. Faktor penghambatnya apa? Kita belum tahu faktor penghambatnya. Kita tidak tahu faktor penghambatnya apa. Nah, itu kan nanti hasil penelitian. Itu tadi jawaban saya hanya menduga-duga saja, itu bukan hasil penelitian. Nah, namun perumusan masalah harus dimulai dengan pendahuluan tentang komunikasi. Jadi kalau judulnya mengatakan peranan Humas pada penyebaran informasi, studi kasus Humas kantor DPRD Kota Makassar. Sebelum menulis rumusan masalah, peneliti harus membuat dulu informasi atau pernyataan atau kalimat yang panjang tentang misalnya berbicara tentang organisasi pemerintahan dulu, di mana di Kota Makassar, kemudian dikaitkan dengan humas, ya, humas. Lalu masuklah di humasnya di DPRD. Nah, jadi pada pendahuluan itu, karena ini penelitian kualitatif, maka harus ada statement peneliti yang mengatakan ada rasa keingintahuan yang besar dari peneliti untuk meneliti judul ini. Satu. Yang kedua, bahwa selama ini belum pernah ada peneliti yang meneliti tentang judul ini, sehingga saya tertarik untuk meneliti. Jadi itu. Jadi harus bercerita panjang dulu tentang organisasi pemerintahan, kemudian kaitkan dengan humas, kemudian berbicara tentang ada rasa keingintahuan yang besar, lalu masuk di fokus penelitian. Fokus penelitiannya, lalu deskripsi fokus, kemudian masuklah menulis rumusan masalah pada proposal penelitiannya. Pada penulisan pendahuluan itu ada jurnal di situ. Nah, misalnya ada penelitian terdahulu yang pernah meneliti tentang humas di tempat lain, ya, misalnya bukan di Kota Makassar, humas di daerah di kabupaten apa. Nah, itu bagus, itu untuk jadi pendukung penelitiannya. Kenapa? Karena kalau hasil penelitiannya itu sama dengan jurnal itu, maka di pembahasan itu ada statement peneliti mengatakan bahwa penelitian ini mendukung penelitiannya siapa, tahun berapa, menemukan apa. Itu. Jadi di jurnal itu masuk di bab 1, bab 2, bab 3 dan hasil. Kalau dia masuk di bab 1, maka dia menyambungkan antara satu variabel dengan variabel lain. Demikian juga teori juga itu menjadi penyambung antara satu variabel dengan variabel lain. Misalnya teorinya mengatakan bahwa peranan humas berperan terhadap penyebaran informasi, itu misalnya teorinya seperti itu, maka itu harus masuk di pendahuluan. Nah, kemudian pada jurnal itu juga jurnal dan teori masuk di bab 2. Kan kalau bab 2 itu ada kajian teoritis dulu kan. Kajian teoritis itu semua teori yang digunakan dalam penelitian itu ditulis pada penelitian itu. Nah,
Kemudian masuk pada kajian empiris. Kajian empiris itu semua jurnal yang kita ambil sebagai jurnal pendukung itu juga ditulis dan dibuatkan tabel. Nah, itu ada beberapa kolomnya itu. Kolom pertama itu nomor, kolom kedua nama, maksudnya nama peneliti dan tahun berapa itu jurnalnya. Kolom ketiga itu judul penelitian. Kolom keempat itu hasil penelitiannya apa. Kolom kelima itu persamaan, maksudnya persamaan dengan variabelnya. Nah, kemudian perbedaannya ada. Kolom keenam itu perbedaannya, maksudnya perbedaannya mungkin humas DPRD dengan humas di Kabupaten Toraja, itu perbedaannya. Nah, jadi jelas. Jadi ditulis dulu semua jurnal itu ringkasannya, baru dibuatkan tabel. Kalau jurnalnya 10 maka semua ditulis. Saya melihat itu di skripsi S1 itu jurnalnya disuruh bikin 10. Kalau di S2 kayaknya kurang dari itu. Jadi saya enggak ngerti juga ya. Ya tergantung pembimbingnya. Nah, itulah. Kemudian namun perumusan masalah harus dimulai dengan pendahuluan tentang komunikasi dan humas di instansi baik pemerintah maupun non pemerintah. Jadi berbicara tentang humas itu bisa membicarakan atau menceritakan humas, peranan humas di suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi non pemerintah atau perusahaan. Nah, barulah masuk di humas DPRD gitu. Jadi memang penelitian kualitatif itu gampang-gampang susah. Gampangnya itu jika kita mengerti, susahnya jika kita belum mengerti. Kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian kualitatif itu satu, kalau rumusan masalahnya mengatakan bagaimana peranan humas dalam menyebarkan informasi, maka tujuan penelitiannya mengatakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan humas dalam menyebarkan informasi. Jadi, untuk mengetahui dan mendeskripsikan. Nah, setelah kita ketahui baru dideskripsikan itu. Jadi berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengatakan untuk menganalisis dan menjelaskan. Kenapa dia menggunakan kata analisis? Karena memang dia menggunakan analisis statistik. Dianalisis dulu dengan statistik baru dijelaskan. Jadi karena statistik itu kan angka-angka, itu butuh penjelasan. Nah, berbeda dengan penelitian kualitatif. Kualitatif ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi semuanya penjelasan saja. Nah, kemudian instrumen analisis dari penelitian kualitatif itu ada yang menggunakan analisis SWOT, ada juga yang hanya memberikan penjelasan. Tapi kalau analisis SWOT itu lebih rinci, lebih jelas, karena di analisis itu menggunakan adanya peluang, adanya hambatan. Apalagi kalau berbicara ini faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat penyebaran informasi. Ya, hambatannya apa? Itu bisa dijelaskan di analisis SWOT. Itulah analisis yang bisa digunakan pada penelitian kualitatif. Jadi tidak menggunakan angka-angka. Nah, tadi berbicara tentang tujuan penelitian. Jadi yang kedua ini rumusan masalahnya mengatakan faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat penyebaran informasi di kantor Humas DPRD Kota Makassar. Maka rumusan masalahnya mengatakan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat
penyebaran suatu informasi di kantor DPRD Kota Makassar. Jadi sini cukup jelas perbedaan antara perumusan masalah pada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Demikian juga untuk tujuan penelitiannya itu berbeda antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini itu juga di akhir bab 1. Ada bagi akademisi. Misalnya, menambah hasanah ilmu yang difokuskan pada pengelolaan komunikasi. Komunikasi melalui pengelolaan komunikasi melalui telaah atas apa? Ini baru menambah hasil ilmu yang difokuskan pada pengelolaan komunikasi melalui telaah atas apa? Atas komunikasi dan itu komunikasi. Kemudian 2, memberikan perbandingan atas hasil-hasil studi sebelumnya yang memiliki kontribusi penting bagi komunikasi sehingga dapat saling melengkapi atau memberikan perspektif yang berbeda satu sama lain. Kemudian ada bagi praktisi. Jadi ada bagi akademisi. Sebenarnya ini bagi akademisi juga ini harus ada. Kemudian bagi praktisi. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis bagi kantor DPRD, misalnya ya, kantor DPRD Kota Makassar untuk menerapkan komunikasi bisnis secara optimal dengan apa? Dengan mengoptimalkan penyebaran informasi misalnya ya. Jadi untuk manfaat penelitian ini ada manfaat bagi akademisi, ada juga manfaat bagi kantor yang tempat kita meneliti. Nah, kemudian di akhir juga itu ada kontribusi bagi kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian itu kontribusi terhadap kantor yang tempat kita meneliti dan kontribusi kepada pengembangan ilmu. Kemudian juga ada juga saran dari hasil penelitian itu ada saran. Yang jadi saran itu adalah yang kurang. Kalau misalnya kurangnya fasilitas misalnya dalam menyebarkan informasi, maka sarannya adalah disarankan bagi kantor misalnya bagi kantor DPRD Kota Makassar agar dapat meningkatkan dapat meningkatkan itu yang kurang ya terhadap sehingga penyebaran informasi dapat berjalan secara optimal. Kalau misalnya kurangnya sarana, maka disarankan kepada kantor ini misalnya ya, pada kantor DPRD Kota Makassar agar mengoptimalkan penyebaran informasi sehingga dapat secara optimal. Nah, kemudian ada juga saran bagi peneliti berikutnya. Nah, saran bagi peneliti berikutnya ini itu adalah disarankan bagi peneliti berikutnya untuk meneliti karena ini penelitian kualitatif untuk mengembangkan penelitian ini dengan penelitian kuantitatif serta menghubungkan dengan variabel lain yang berkaitan dengan masalah ini.
Jadi disarankan bagi peneliti berikutnya agar melakukan penelitian secara kuantitatif dengan menghubungkan beberapa variabel yang ada kaitannya dengan judul ini. Jadi itu. Jadi memang untuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif memang jauh berbeda. Ya, dari apa namanya? Dari awal itu penelitian kualitatif dan kuantitatif memang sudah jelas perbedaannya. Berangkatnya dari mana? Kan kita tahu bahwa penelitian kualitatif itu berangkat dari masalah yang belum jelas atau masih remang-remang atau masih gelap. Atau misalnya begini, ada mayat ditemukan. Mayat itu kita tidak tahu siapa yang membunuh mayat itu. Akhirnya polisi melacak siapa kira-kira, dicarilah orang yang terdekat dengan dia. Misalnya ada siapa yang dekat sama dia, entah itu suaminya atau istrinya. Itu dari hasil penelusuran ditemukan, oh ternyata yang membunuh adalah suaminya, atau yang membunuh dalangnya adalah istrinya, yang membunuh orang lain tapi dalangnya adalah istrinya. Jadi itu penelitian kualitatif yang seperti itu. Mencari mengeksplor, mencari itu penyebab itu ya, mencari siapa yang membunuh. Itu sering kan terjadi ada pembunuhan. Itu kita tidak tahu kalau mayatnya ditemukan. Terkadang juga ada pembunuhan itu sudah dibunuh baru digantung lehernya, tapi polisi tidak bodoh. Ternyata itu sudah meninggal baru digantung lehernya. Jadi bukan dia meninggal gantung diri, tapi sebenarnya dibunuh. Siapa yang membunuh itu nanti dari hasil penelitian ditemukan, oh ternyata yang membunuh adalah orang dekatnya, entah itu suaminya atau istrinya yang jadi dalang. Seperti kasusnya Ferdy Sambo. Begitu pintar Ferdy Sambo, dia melakukan tembak-menembak tembok dengan tujuan bahwa oh ini siapa lagi, Brigadir J ini baku tembak dengan Baradae, tapi hasil penelusurannya oh ternyata otaknya adalah Ferdy Sambo. Itu dia. Jadi makanya itu tidak bisa pasti ketahuan itu kalau yang begitu. Allah itu maha kuasa, dia pasti temukan. Meskipun dia sembunyi bagaimana, akhirnya istrinya berkata katanya mau diperkosa. Siapa mau perkosa? Karena itu hanya saja, hanya supaya meringankan hukuman. Tetapi itu kan tidak terbukti. Polisi kan pintar, polisi juga itu kan pasti mencari bukti, mencari fakta itu. Jadi kalau yang namanya pembunuhan itu pasti ketahuan siapa yang membunuh, siapa dalangnya. Kalau dipikir Ferdy Sambo begitu hebat, begitu berkuasa, tapi toh akhirnya juga ketahuan ternyata dia jadi otak pembunuhan. Akhirnya dia mendapat hukuman mati. Dia sudah banding tapi tetap ditolak, tetap dia dapat hukuman mati. Karena kenapa? Pembunuhan itu direncanakan. Kalau istrinya mendapatkan hukuman seumur hidup. Itulah bagaimanapun istilahnya pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Itulah seperti kasus itu. Jadi kalau ada kasus pembunuhan atau apa itu pasti ketahuan. Karena itu memulai itu agak berat itu penelitian begitu. Tapi kalau sudah ditemukan masalahnya, sudah ditemukan informan kunci, itu akan cepat selesai. Itu. Jadi tidak perlu menunggu lama-lama. Tapi kalau kasus Ferdy Sambo kayaknya lama juga itu baru ketahuan ternyata Ferdy Sambo dalangnya. Kenapa juga? Karena pertama Ferdy Sambo itu polisi. Dia punya pangkat yang tinggi dan sangat berpengaruh. Tetapi
Meskipun dia begitu, tapi kan namanya juga dia sudah salah. Allah itu tidak buta, dan Allah akan memperlihatkan kebenaran itu. Itulah untuk mencari tahu kasus pembunuhan atau korupsi itu melalui penelitian kualitatif. Tetapi kalau penelitian kuantitatif itu mencari pengaruh. Saya juga punya hasil penelitian jurnal-jurnal saya, ada yang penelitian kualitatif, ada juga penelitian kuantitatif. Tapi yang penelitian kualitatif itu kalau tidak salah itu hanya 3, tetapi yang kuantitatif itu banyak, ada 10 kalau tidak salah. Nah, itu saya meneliti karena memang dosen itu tidak bisa naik pangkat kalau tidak ada jurnalnya, tidak menulis buku. Karena sekarang juga ini sejak Mendikbud yang baru ini, kita dibebani setiap semester harus ada jurnal. Jurnal itu kan hasil penelitian yang dipublish, jadi setiap semester harus ada. Kalau tidak, ancamannya tidak menerima serdos atau sertifikasi. Jadi itu menjadi syarat. Kemudian ada juga jenjangnya. Kalau yang lektor kepala yang di bawahnya guru besar, itu ada namanya kewajiban khusus. Kewajiban khususnya itu harus ada jurnal Sinta 3 jurnal Sinta. Kalau tidak itu sampai bulan September, maka itu beban kerja dosen itu tidak memenuhi sehingga tidak menerima sertifikasi. Padahal kalau dipikir dosen dengan guru itu sama. Kalau pangkatnya sama, golongannya sama, maka gajinya sama. Yang membedakan itu adalah tunjangan fungsionalnya. Itu pun tunjangan fungsional itu tidak seberapa, paling juga berbeda ratusan, entah itu 300 berapa, tetapi guru itu tidak dibebani harus buat jurnal. Nah, dan mereka juga gampang naik pangkatnya. Kalau kita dosen itu dibebani, kasihan. Jadi untuk menjadi dosen itu agaknya sekarang berat beban kerjanya. Kenapa saya bilang berat? Karena pertama harus mengajar, kedua harus melakukan penelitian, dan dari hasil penelitian itu dia dijadikan jurnal dan dipublish, dan itu juga butuh biaya. Kemudian harus melakukan pengabdian kepada masyarakat, misalnya memberikan penyuluhan dan mengikuti seminar-seminar yang bisa mendapatkan sertifikat. Itu semua yang bisa digunakan untuk naik pangkat. Kalau guru itu jurnal itu hanya jurnal harian, kegiatan sehari-hari mereka. Itu. Kalau dosen itu tidak. Jadi dulu waktu saya baru jadi dosen itu gampang. Tapi sekarang agak susah. Itulah. Nah, jadi itulah kita sudah berbicara banyak tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan nanti di UTS-nya nanti saya akan minta mahasiswa itu membuat pendahuluan dari tesisnya, berarti bab 1. Kemudian mencari jurnal pendukung, karena bab 1 itu mencerminkan semua isi dari proposal itu. Nah, jadi harus membuat itu, kemudian harus ada jurnalnya, dan jurnalnya itu masuk di bab 1 dulu. Nah, berapa jurnal yang dibutuhkan, apa perbedaannya, apa persamaannya. Jadi mahasiswa itu mencari jurnal yang ada persamaannya dan ada perbedaannya, dalam arti bahwa perbedaannya itu misalnya perbedaan variabelnya ada yang beda, dan ada juga persamaan dari variabelnya. Nah, kemudian selain itu mungkin lokasinya berbeda, analisisnya juga berbeda, jadi ada perbedaan. Nah, saya juga pikir kalau misalnya orang sudah teliti, untuk apa kita teliti lagi? Ya, tapi kita teliti, dan harus menggunakan bahasa sendiri. Jangan mengambil bahasanya atau kalimatnya orang. Kenapa? Karena itu nanti kalau sudah menjadi hasil penelitian akan masuk jurnal, itu diturnitin. Turnitinnya itu kalau di atas 30%, kalau aturan di Unifa
itu tidak diterima. Jadi kalau kita punya kalimat sendiri, kita punya kata-kata sendiri, maka itu turnitinya akan rendah. Dan itu saya kira untuk kuliah pada sesi ini cukup sekian. Insya Allah kita ketemu pada slide saya berikutnya pada kuliah-kuliah akan datang. Jadi saya harap mahasiswa bisa membaca dan mendengarkan, menonton video ini sambil membaca materinya, karena saya juga akan kirim materinya. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu. Amin ya rabbal alamin.